Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah mineralogi dan petrografi, di mana kita sudah menginjak ke pertemuan kelima ya, atau di minggu kelima kita membahas tentang mineralogi petrografi. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama di 2 minggu terakhir atau di 2 pertemuan terakhir, kita sudah membahas banyak hal terkait dengan kristalografi. Kita sudah membahas banyak hal terkait dengan apa itu kristal, kemudian sistem kristal, sampai ke dalam penamaan dan juga teknik penggambaran dalam kristal. Di pertemuan selanjutnya di minggu kelima ini kita akan mulai beranjak dari yang kristal, kita beranjak ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan mineral. Dan di pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas terkait dengan konsep dasar atau ruang lingkup dari mineral, mulai dari sedikit mengulang terkait dengan apa itu mineral, kemudian sampai kepada proses pembentukan, kemudian kenapa mineral bisa terbentuk, dan seterusnya kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke. Ini mungkin untuk sedikit mengulang ya. Jadi sebenarnya apa sih yang akan dikaji di mineralogi dan petrografi, kan kita sudah bahas di pertemuan 1 dan 2 ini. Jadi yang akan kita pelajari itu ada 3 ya, ada kristal, mineral, dan juga batuan. Kemarin di 2 pertemuan terakhir di minggu ke 3 dan 4 kita sudah banyak berbicara terkait dengan kristal, yang di dalamnya merupakan salah satu bidang keilmuan dalam kristalografi gitu ya. Kemudian setelah kita belajar kristal yang dia lingkupnya sempit, yang hanya berupa bentukan atau bidang dari suatu mineral, kita akan mulai beranjak ke ke bahasan selanjutnya, yaitu di mana kita akan membahas tentang mineral, yang dimana mineral ini nanti kita akan mulai belajar sebenarnya apa sih itu mineral, bagaimana keterdapatannya, kemudian bagaimana klasifikasi mineralnya, sampai kepada nanti penentuan sifat fisik maupun sifat kimia dari mineral. Karena ketika kita ingin mengidentifikasi mineral, kita harus tahu dulu terkait dengan baik itu sifat fisik ataupun sifat kimia yang nanti dijadikan dasar terkait dengan penamaan mineral. Dan nanti di kesempatan mungkin di minggu kelima sampai nanti minggu ke-7, insya Allah di pertemuan ke-7 nanti kita akan banyak berkutat dengan mineral, masih banyak berkutat dengan mineral gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan mineral, kita akan sedikit dulu kembali mengulang gitu ya, apa sih yang disebut sebagai mineral. Yang pertama, ketika kemarin kita belajar tentang mineral itu apa teman-teman? Mungkin kita sambil mengulang tentang pengertian. Jadi mineral itu merupakan suatu bentuk padat gitu ya. Jadi suatu bentukan padat yang dia itu merupakan yang terbentuk atau proses terbentuknya itu semua dari alam, dan bahan-bahannya pun juga tersusun dari alam, sehingga tanpa adanya campur tangan dari manusia gitu ya. Jadi kata kuncinya dia adalah merupakan benda padat terbentuk di alam tanpa campur tangan manusia. Kemudian mineral ini memiliki struktur kimia yang khas, berbeda-beda antara satu mineral dengan mineral lain. Dan yang terakhir yaitu dia karena adanya struktur kimia khas, sehingga menyebabkan mineral ini nanti akan memiliki bentuk-bentuk yang khas juga, seperti itu. Yang pertama mungkin kita akan sedikit mengulang ya. Pertama nih saya contohkan gitu, ada suatu gambar yang dinamakan sebagai gambar emas atau gold atau emas. Kira-kira emas ini adalah mineral atau bukan? Ya, mineral ini emas itu adalah termasuk salah satu mineral. Kenapa? Karena dia padat. Kemudian yang kedua, emas itu semua terbentuk di alam. Kan tidak ada teman-teman mendengar mungkin orang membuat emas, kan nggak ada. Tapi orang menambang emas, kemudian emas itu di hasil tambangnya itu dimurnikan, kemudian diolah sehingga bisa menjadi cincin dan seterusnya, atau perhiasan dan seterusnya. Tapi semua itu tetap dapatnya dari alam.
Ini tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian emas ini memiliki rumus kimia yang spesifik atau unik, yaitu rumus kimianya adalah AU atau aurum gitu ya, rumus kimianya. Nah, kemudian synthetic diamond itu termasuk bukan. Kenapa? Karena dia tidak terbentuk secara alami. Jadi kalau teman-teman menemukan ada bentuk-bentuk yang menyerupai diamond atau berlian, tapi dia memang berliannya itu adalah buatan tanpa ada campur tangan dari manusia, berarti dia itu bukan termasuk dalam kategori mineral karena dia terbentuknya bukan di alam. Kemudian kalau petroleum atau gas minyak bumi, apakah termasuk mineral? Ini juga bukan. Kenapa? Karena dia termasuk dalam organic matter atau terbentuk akibat dari proses organisme. Jadi kan kalau teman-teman mungkin belajar dulu minyak bumi, batu bara itu kan akibat adanya organisme, tumbuhan, hewan yang dia itu mungkin jasadnya mati, kemudian dia terkubur di tanah sehingga lama-kelamaan tertimbun bercampur dengan lumpur dan seterusnya sehingga menyebabkan dia terbentuklah yang dinamakan petroleum atau batu bara dan seterusnya, sehingga dia bukan kategori mineral karena mineral tidak ada yang terbentuk akibat proses organisme. Kemudian coal atau batu bara ini juga bukan, karena batu bara ini bukan termasuk mineral tapi dia termasuk nanti batuan. Nah, dia juga karena terbentuk dari organik juga bukan. Nah, sehingga apa sih definisi mineral gitu ya? Nah, sehingga kalau kita rujuk lagi, jadi definisi mineral itu kata kunci ada beberapa ya. Mungkin teman-teman bisa sambil mengingat, atau mungkin kalau yang lupa itu nanti bisa membuka catatannya kembali nanti di pertemuan 1-2 kita sudah banyak membahas terkait itu, yaitu kata kunci adalah dia benda padat. Kemudian yang kedua dia itu terbentuknya di alam tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian memiliki komposisi kimia atau struktur kimia yang kompleks atau yang unik. Dan yang terakhir dia memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung dari komposisi atau struktur kimia di dalamnya, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, ketika teman-teman sudah tahu banyak terkait dengan mineral secara pengertian dan seterusnya, kita mulai sebelum nanti kita masuk lebih lanjut terkait bagaimana cara kita mengidentifikasi mineral, atau mungkin kalau teman-teman jalan-jalan mungkin ketemu mineral di lapangan, terus teman-teman ingin mengklasifikasikan ini dia masuk klasifikasi apa atau masuk kategori apa atau termasuk dalam jenis mineral apa, itu teman-teman juga perlu tahu terkait dengan asal usul atau sumbernya itu dari mana. Nah, jadi mineralnya itu menurut dari pengertian tadi kan sumbernya dari alam. Tapi pertanyaan ketika alam itu kan sangat luas, sangat umum gitu ya. Sehingga dari mana sebenarnya adanya mineral itu? Jadi kalau dirunut, mineral itu ada semua itu sumbernya dari kerak bumi gitu ya. Ketika kita dulu belajar geologi umum, kalau teman-teman masih ingat gitu ya, kerak bumi itu kan ada dua, ada kerak samudra dan kerak benua. Nah, sumbernya dari mineral-mineral itu adalah sumbernya dari kerak-kerak itu, baik yang kerak samudra maupun kerak benua gitu ya. Kalau yang kerak benua dinamakan sima atau silikat magnesium, lempeng samudra dinamakan sial atau silikat aluminium itu. Nah, semua keterdapatan mineral itu adalah semua itu letaknya di kerak bumi. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau dalam tanda kutip ya, kerak bumi itu kan letaknya di bawah atau di bawah permukaan tanah gitu nggih. Letaknya itu di dasar. Tapi pertanyaannya, kenapa kok sekarang teman-teman bisa menemukan banyak mineral di atas? Itu jadi pertanyaan. Kenapa? Ya karena adanya proses geologi. Kemarin ketika di geologi kita sudah banyak bicara ya, di dalam geologi dalam kerak bumi itu akan banyak terdapat proses yang dalam tanda kutip menyebabkan apa yang ada di bawah permukaan bumi, permukaan bumi seperti baik itu di lapisan kerak, lapisan mantel, lapisan inti bumi, kenapa bisa keluar tuh banyak sekali prosesnya. Salah satunya adalah dari proses gunung api, atau mungkin proses-proses lain juga bisa dan seterusnya. Nah, keluarnya mineral itu ya akibat dari proses itu. Dan yang memang paling dominan itu adalah keluarnya mineral itu akibat dari adanya proses tadi letusan gunung berapi. Makanya nanti ketika teman-teman mengkaji terkait dengan batuan, rata-rata
yang dinamakan sebagai mineral primer itu adalah terkandung dalam batuan beku. Karena apa? Karena batuan beku ini sumbernya dari letusan gunung berapi, dari gunung berapi yang aktif. Nah, dan karena gunung berapi itu magmanya itu berasal dari inti bumi yang dia menjalar ke atas melalui mantel, melalui kerak bumi yang membawa berbagai macam mineral yang kemudian termuntahkan di atas permukaan bumi, maka di situ disebutlah mineralnya adalah mineral primer karena memang berasal dari sumber aslinya. Tapi pertanyaannya muncul, apakah ada mineral lain yang berasal dari bukan berasal dari sumber primer? Banyak. Nanti ketika mungkin ada proses yang namanya pelipatan atau mungkin adanya proses yang dinamakan subduksi, ada proses pada melang atau pada zona subduksi yang sudah tidak aktif, itu banyak sekali mineral-mineral yang juga akan termuntahkan keluar di atas permukaan bumi sehingga menyebabkan akhirnya mineral itu ya tersebar di atas yang mungkin awalnya dulu itu memang letaknya di dalam kerak itu terkeluarkan termuntahkan di atas. Tetapi memang nanti ketika kalau teman-teman runut ya, mineral-mineral yang bukan bersumber dari letusan gunung berapi itu mesti akan dinamakan sebagai mineral sekunder. Nah, tapi kalau yang dari letusan gunung berapi dinamakan mineral primer. Karena apa? Karena memang dinamakan mineral primer karena dia memang murni benar-benar berasal dari kerak bumi yang termuntahkan melalui proses penjalaran magma dari perut bumi atau dari inti bumi menuju ke luar atau ke atas permukaan bumi seperti itu. Nah, kemudian caranya bagaimana terbentuknya mineral gitu ya. Jadi secara umum kalau teman-teman juga mungkin bisa melihat dari gambar ini ya. Jadi mineral itu secara umum itu terbentuk melalui 4 proses gitu ya. Pertama ada yang namanya proses pelarutan. Kemudian yang kedua ada proses magmatisme dan yang ketiga ada proses sublimasi atau proses menyublim ya dan yang keempat ada proses metamorfisme. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita bicara mineral tadi yang semua itu letaknya di dalam kerak bumi, itu kenapa sekarang itu bisa berada di luar permukaan itu karena ada 4 cara ini tadi. Ada yang gara-gara ada proses pelarutan. Jadi apa yang terlarut ya dari kerak buminya itu dia terlarut atau mungkin ketika proses ada suatu cairan atau suatu cairan magma yang dia menjalar ke atas, kemudian dia banyak mengikat mineral sehingga mineral itu menjadi terlarut menjadi satu kesatuan dan kemudian nanti bergabung dan nanti keluar membentuk mineral baru, itu dinamakan sebagai proses pelarutan. Ada juga yang karena magmatisme, ya ini ya tadi yang saya katakan, jadi karena ada proses keluarnya magma dari inti bumi menuju ke atas permukaan, biasanya itu padahal daerah dekat-dekat dengan gunung berapi, itu ada proses magmatisme. Kemudian ada yang terbentuk karena sublimasi. Sublimasi itu atau ini terbentuk karena menyublim gitu. Menyublim itu kan berubah dari apa? Dari padat menjadi gas, itu menyublim. Ya, ini magma itu juga ada yang seperti itu. Dari perubahan dari yang bentuknya gas, kemudian dia berubah menjadi padat dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah metamorfisme. Metamorfisme itu apa? Adalah proses akibat tekanan dan pemanasan suhu yang sangat tinggi seperti itu. Jadi ada 4 cara ini. Ada yang gara-gara pelarutan, ada yang gara-gara proses magmatisme, dan yang ketiga ada proses sublimasi, dan yang keempat ada proses metamorfisme. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba runut satu persatu ya. Jadi baik dari pelarutan, baik magmatisme, baik kemudian tadi ada metamorfisme, kemudian ada proses satu lagi yaitu sublimasi, itu masing-masing juga memiliki proses sendiri. Jadi pelarutan itu juga macam-macam. Ada yang gara-gara pengendapan larutan, ada yang karena interaksi larutan gas dan seterusnya. Yang sublimasi nanti ada sendiri, kemudian yang ada sendiri, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembentukan dari larutan. Yang pembentukan dari larutan ini sebenarnya ada 4, tidak hanya 4 sebenarnya, ada 7. Tapi nanti mungkin kita akan simpelkan guys, ada 7 gitu ya. Yang pertama yaitu adanya penguapan larutan. Nah, contohnya yaitu anhidrit dan halit. Ini kalau penguapan larutan itu seperti apa? Jadi
Yang dimaksud dengan penguapan larutan adalah kedua mineral ini ada karena berasal dari larutan yang menguap dan meninggalkan endapan anhidrit dan halit dalam batuan. Jadi kalau penguapan larutan itu gampangannya itu jadi mungkin ketika ada suatu proses ya di dalam kerak bumi, anggaplah mungkin ada penjalaran magma atau apapun yang menyebabkan akhirnya banyak mineral yang terendapkan di bagian atas kerak bumi. Kemudian karena larutan yang namanya larutan itu kan dia sifatnya ada yang cair. Tapi ketika mungkin ada pemanasan, kemudian dia menguap ke atas airnya sehingga menyebabkan akhirnya di atas permukaan itu tertinggallah yang namanya mineral-mineral, terutama mineral anhidrit dan juga halit. Nah, sehingga kalau teman-teman nanti menemukan terdapat di suatu tempat itu ada endapan anhidrit ataupun mineral halit, itu mesti sumbernya adalah dari penguapan larutan seperti itu. Nah, contoh yang bisa ditemukan di Indonesia itu ada di Tegalombo, di Pacitan, ada di sekitar Cepu gitu, itu banyak sekali yang terbentuk akibat dari penguapan larutan dan juga di Pegunungan Pamotan. Nah, itu yang pertama yaitu penguapan larutan. Jadi karena ada suatu larutan yang membawa mineral di kerak bumi, kemudian dia teruapkan dan mineralnya tertinggal. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran gas yang bekerja sebagai pelarut. Contohnya batu gamping. Nah, kalau teman-teman merunut batu gamping, prosesnya itu kan batu gamping itu adalah rumus kimianya CaCO3. Tetapi ketika dia mengalami yang namanya proses karstifikasi atau proses pelarutan, dia itu akan berinteraksi, CaCO3 ini akan berinteraksi dengan larutan yang terbentuk akibat air hujan bergabung dengan CO2 atau karbon dioksida. Larutan ini akan membawa yang namanya larutan yang sangat aktif, yang dia bisa mengikat CO3 dan juga mengikat CO3 sehingga tertinggallah yang dinamakan Ca-nya. Nah, sehingga nanti pada prosesnya akhirnya Ca nanti yang tidak ikut terlarutkan oleh larutan gabungan antara air dan karbon dioksida tadi, akhirnya Ca itu terendapkan. Makanya terbentuk kalau di wilayah batu gamping, kenapa ada bentukan stalaktit, stalagmit, itu karena dia adalah bentuk sisa dari Ca yang tidak ikut terlarutkan ketika proses mekanisme karstifikasi atau proses pelarutan yang dilalui oleh batu gamping gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari pengeluaran gas yang bekerja sebagai pelarut. Jadi karena kalau tanpa adanya gas CO2 tidak akan terjadi seperti ini, sehingga makanya dinamakan sebagai pengeluaran gas karena dia membutuhkan CO2. Jadi interaksi antara air hujan yang berupa cair berinteraksi dengan CO2 yang berupa gas, terbentuklah larutan yang dinamakan HCO3. HCO3 ini sangat reaktif, mudah sekali untuk mengikat rumus kimia yang lain atau senyawa lain. Yang diikat adalah senyawa CO3, yang tertinggalkan adalah Ca. Ini contohnya di wilayah batu gamping. Kalau di Indonesia banyak yang batu gamping yang menjadi kars, ada di paling dekat dengan kita ada di Gua Tabuan, Gua Gong, kemudian di Gunung Kidul banyak sekali gua-gua yang memiliki stalaktit dan stalagmit dan seterusnya seperti itu. Itu yang kedua. Jadi ada pertama penguapan larutan, ada pengeluaran gas yang bersifat bekerja sebagai pelarut, dan yang ketiga yaitu adalah adanya penurunan suhu dan tekanan. Jadi penurunan suhu dan tekanan ini juga bisa menyebabkan terbentuknya mineral. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa secara garis besar mineral itu kan akan terbawa yang dinamakan oleh magma. Magma itu teman-teman tahu dia memiliki suhu yang sangat tinggi dan juga letaknya karena dia berada di inti bumi, dia makanya memiliki tekanan yang sangat tinggi. Sehingga ketika dia menjalar menuju ke atas kerak bumi, suhunya tetap tinggi dan dia yang namanya kerak bumi kan padat, sehingga dia yang jelas akan memiliki tekanan tinggi. Tetapi ketika di suatu titik atau suatu lokasi mungkin ketika sudah hampir mencapai permukaan, terdapat perbedaan yang sangat ekstrim. Mungkin di bagian bawah dia masih tekanannya sangat tinggi, suhunya sangat tinggi, tapi ketika berada di atas, tekanannya menjadi sangat rendah, berkurang sangat drastis, suhunya pun juga berkurang sangat drastis dibandingkan di dalam perut bumi seperti itu. Sehingga larutan air magma tadi banyak mineral yang terdalam dalamnya, sehingga ketika terjadi penurunan suhu dan tekanan, akhirnya
mineral-mineral yang terbawa ketika proses menuju atas permukaan tadi, dia akan membeku di situ. Membeku dan terbentuklah suatu mineral-mineral baru. Itu juga bisa terjadi. Dan ini banyak terjadi pada wilayah dekat-dekat gunung api, tapi yang dia secara energi vulkanik dia tidak sekuat seperti gunung berapi yang masih aktif. Contohnya kalau teman-teman belajar di geomorfologi itu ada yang namanya dike, kemudian ada yang namanya silt. Nah, itu semua adalah bentukan yang terbentuk akibat dari ini penurunan suhu dan tekanan yang sangat ekstrim, yaitu yang di dalam perut bumi sangat panas dan juga tekanan yang tinggi. Ketika kontak dengan permukaan dia sangat dingin dan juga tekanannya rendah, seperti itu. Yang ketiga, yang keempat yaitu interaksi larutan gas. Jadi di sini contohnya adalah air yang mengandung H2S atau hujan asam, gampangnya gitu, akan memberikan sulfida bila berhubungan dengan daerah tambang yang mengandung Zn atau seng, kemudian Cu tembaga dan juga besi, seperti itu. Jadi mungkin karena ada interaksi gitu ya antara air hujan dengan gas menyebabkan air ini akan memberikan sulfida yang lebih banyak, akan membentuk mineral-mineral sulfida yang lebih banyak, terutama di wilayah yang memiliki kandungan seng tinggi, Cu tinggi, Fe tinggi, terutama di wilayah tambang. Kemudian ada interaksi antara larutan dengan larutan, yaitu terbentuk akibat percampuran air magmatis yang tadi berasal dari magma dengan air magmatis lainnya ataupun air permukaan. Jadi bedanya kalau tadi dengan yang penurunan suhu dan tekanan, hanya ibaratnya larutan itu menjadi membeku akibat dari perubahan suhu dan tekanan. Tapi kalau interaksi larutan dan larutan, itu larutan tadi mungkin berinteraksi dengan air tanah. Mungkin suatu waktu bisa saja terjadi ketika mungkin air magmatis itu ketika naik mau keluar akan melewati kerak bumi. Yang kerak bumi, di mana kerak bumi itu juga terdapat yang namanya sistem akuifer. Nah, mungkin ketika dia melewati atau ingin melintasi sistem akuifer, dia bersinggungan antara larutan yang terbentuk dengan larutan air itu, sehingga menyebabkan terbentuklah mineral-mineral baru. Contohnya lautan CaO4 apabila bertemu dengan larutan BaCO3 yang lebih mudah larut akan langsung membentuk mineral barit BaSO4. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian interaksi antara larutan dan benda padat. Nah, ini contohnya adalah larutan ZnO4 apabila melalui daerah kapur akan menyebabkan terbentuknya mineral simsonit dan juga mineral gypsum karena adanya interaksi dengan batuan karbonat. Nah, ini biasanya kalau yang interaksi larutan dan benda padat ini sebenarnya prosesnya hampir sama gara-gara ada magmatisme, tapi bedanya kalau ini dia berinteraksi dengan benda padat berupa batuan atau mungkin mineral lain dan seterusnya sehingga akan membentuk mineral baru. Contohnya kalau teman-teman mungkin melihat di daerah wilayah Batu Gamping tapi di situ dapat gypsum, nah mesti dia proses yang terjadi itu tidak hanya pengeluaran gas yang bekerja sebagai pelarut, tapi bisa terjadi interaksi antara larutan dengan benda padat sehingga terbentuklah nanti yang namanya gypsum. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pengaruh biota dalam larutan. Jadi adanya moluska, krikoida akan menyerap CaCO3 dari air laut dan mengeluarkannya dalam bentuk aragonit atau kalsit. Radiolaria dan swan mengeluarkan mineral silisium, mineral limonit dan belerang dapat terbentuk akibat pengaruh bakteri dalam air yang mengandung besi atau sulfat. Gitu. Jadi memang biota ini juga pengaruh, tapi memang tadi saya katakan ya, secara garis besar mineral yang dikatakan mineral adalah yang terbentuk di alam dan juga bukan dari aktivitas organisme. Tapi memang aktivitas organisme ini bisa membantu mempercepat, tapi bukan menjadi pembentuk utama. Nah, seperti contohnya aragonit atau kalsit, sebenarnya kalsit atau aragonit itu sudah ada terbentuk, tapi ketika ada moluska atau krikoida, ini akan lebih mempercepat atau lebih memurnikan kandungan aragonit atau kalsitnya. Mungkin ketika tidak ada moluska atau krikoida, aragonit atau kalsitnya, dia mungkin masih banyak pengontor dari air lautnya, bisa kandungan lempung tinggi dan seterusnya, sehingga nanti membentuk batu gamping yang berlapis. Tapi ketika mungkin adanya moluska atau krikoida, dia akan lebih memurnikan dari batu gampingnya atau CaCO3-nya sehingga yang terbentuk pun akan lebih murni dan seterusnya. Itu sebenarnya lebih ke arah itu. Jadi ada 6 bentukan ya, ada 6 proses terbentuknya dari larutan seperti itu.
Nah, kemudian itu yang dari proses pelarutan. Kemudian yang kedua dari proses magmatisme. Nah, ini yang paling banyak sebenarnya kalau bisa dikatakan, karena tadi saya katakan bahwa yang dinamakan sebagai mineral primer nanti ya adalah mineral-mineral yang terbentuk akibat dari proses gunung api atau erupsi gunung api atau vulkanik, atau dinamakan sebagai proses magmatisme atau keluarnya magma dari inti bumi menuju ke keluar atas permukaan bumi. Banyak mineral yang terbentuk akibat dari magma. Contohnya ada magnetit, kromit, pirotit, kalkopirit. Nah, dan mineral ini dinamakan sebagai mineral primer gitu ya. Dan selain dari mineral, ketika proses pembentukan mineral akibat proses magmatisme ini juga akan banyak sekali menguapkan larutan-larutan yang dia memiliki sifat yang memang mudah menguap, seperti contohnya uap air, klor, fluor, sulfur, borium, CO2 dan seterusnya. Adanya bahan-bahan ini akan menurunkan suhu penghaburan dan menurunkan kekentalan atau viskositas magma, dan mereka ini dapat ikut menjadi persenyawaan yang sedang terbentuk karenanya baik besar maupun susunan mineral. Gas-gas yang keluar dapat memberikan mineral baru gitu nggih. Jadi memang ketika proses pembentukan magma ini sangat kompleks ya. Selain magma itu nanti dia ketika proses keluar dari inti bumi menuju atas permukaan, magma ini akan selain membawa banyak sekali mineral-mineral terlarut yang nanti akan terendapkan, ternyata dalam proses itu pun seperti uap yang terkeluarkan ataupun mungkin endapan-endapan lain yang nanti terendapkan selama proses penjalanan itu juga bisa menghasilkan mineral-mineral baru. Dan tapi intinya proses dari magmatisme ini hampir semuanya nanti akan menghasilkan yang dinamakan sebagai mineral primer seperti itu. Itu yang akibat dari magmatisme. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan dari proses sublimasi atau prosesnya menyublim gitu ya. Jadi mineral ini adalah mineral-mineral yang terbentuk dari proses penghaburan dari uap atau gas, tetapi juga sebagai hasil interaksi gas yang lain atau gas dengan batuan gitu ya. Jadi prinsipnya ini adalah proses menyublim. Jadi pembentukan dari mineral itu terbentuk akibat adanya gas-gas yang kemudian nanti memadat menjadi satu kesatuan dan seterusnya, sehingga terbentuk mineral-mineral baru. Contoh yang umum dari sublimasi ini adalah pembentukan salju sebagai hasil penghaburan uap air yang langsung terjadi seperti adanya halit, belerang, asam borat, periklorida. Itu adalah contoh-contoh dari proses sublimasi. Jadi akibat adanya uap, kemudian uapnya itu bisa memadat dan membentuk yang namanya batuan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, di dekat lubang kepundan sering kita jumpai hematit dalam lubang lahar sebagai hasil interaksi periklorida dan uap air. Jadi tadi ya disampaikan sublimasi itu tidak hanya murni akibat dari gas memadat, tetapi juga bisa mungkin akibat dari interaksi antara gas dengan gas lain. Jadi mungkin ketika gas itu berinteraksi ketemu dengan gas lain sehingga berubah menjadi padat, ataupun bisa gas berinteraksi dengan batuan sehingga nanti airnya membentuk memadat. Seterusnya itu bisa terjadi. Dan mineral yang terbentuk sebagai hasil reaksi gas-gas dengan batuan yang berdekatan disebut pneumatolistik gitu, okay. Memang biasanya yang dari sublimasi ini ada beberapa karena tergantung letaknya sebenarnya. Kalau dia letaknya terbentuknya juga dekat dengan pusat erupsi atau proses gunung api, ya dia akan menjadi mineral primer biasanya. Tapi ketika mungkin dia sublimasinya yang terjadi di luar atau di luar pengaruh dari aktivitas vulkanisme, biasanya akan membentuk mineral sekunder seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan dari metamorfisme. Ini adalah pembentukan karena adanya faktor-faktor tertentu seperti adanya pemanasan uap air, tekanan, dan juga pengaruh kimia larutan, sehingga batuan beku atau batuan endapan akan mengalami perubahan dan artinya perubahan fase gitu ya. Jadi sebenarnya seperti batuan metamorf, kalau batuan metamorf kan sama. Jadi sumber intinya adalah batuan beku atau sedimen yang nanti akan terurai kembali dan nanti membatu kembali akibat dari proses metamorfisme. Proses metamorfisme itu apa? Proses yaitu tekanan tinggi atau
pemanasan yang sangat tinggi seperti itu. Kalau perubahannya terjadi di bagian luar saja, maka disebut metamorfisme lokal, termal atau kontak. Tapi kalau dia benar-benar sampai merubah keseluruhannya dengan wilayah yang luas dan juga adanya pengaruh orogenetik atau pengaruh pegunungan-pegunungan, dinamakan sebagai metamorfisme regional atau dynamic metamorfisme gitu ya. Jadi kalau memang ketika proses metamorfisme akibat tekanan ataupun suhu yang sangat tinggi, tetapi dia hanya merubah bagian luar saja, gampangannya hanya mengubah kenampakan luar dari mineral tersebut, maka ini dinamakan sebagai metamorfisme lokal, termal atau kontak. Tetapi kalau dia sampai mengubah sifat dalamnya, kemudian tidak hanya tampilan luarnya, tapi sampai ke sifat-sifatnya, biasanya itu terbentuk akibat adanya pengaruh orogenetik, sehingga dinamakan sebagai metamorfisme regional atau dinamakan dynamic metamorfisme. Nah, gitu ya. Itu adalah prosesnya. Jadi ada secara garis besar ada 4 proses. Ada proses karena pelarutan, karena magmatisme, kemudian karena metamorfisme, dan yang terakhir yang keempat yaitu karena sublimasi seperti itu. Nah, dan pertanyaannya, karena tadi semua mineral itu letaknya berasal dari kerak bumi, terus sebenarnya apa sih komposisi dari mineral itu sendiri? Jadi tadi disampaikan di awal ya, jadi sebenarnya mineral ini adalah kumpulan, bisa merupakan kumpulan dari senyawa, bisa kumpulan dari senyawa yang membentuk struktur atau rumus kimia baru, ataupun berupa mineral tunggal atau senyawa tunggal. Contohnya mungkin bisa AU itu senyawa tunggal karena dia hanya punya satu rumus AU rumus emas. Perak Ag, Ag saja sebenarnya. Terus kemudian Cu tembaga, satu rumus Fe besi. Tapi ada juga banyak mineral itu yang dia memang memiliki gabungan dari beberapa rumus kimia atau beberapa senyawa. Contohnya senyawa garam atau mineral garam, dia rumusnya adalah NaCl, gabungan dari natrium dengan klorida, seperti itu contohnya. Nah, di dalam karena dia bersumber dari kerak bumi, maka sebenarnya hanya terdapat 8 mineral terbesar di kerak bumi gitu guys. Jadi sebenarnya kalau mineral-mineral lain di luar ini, dia adalah mineral-mineral yang di permukaan bumi itu tidak banyak ditemukan. Dan hampir 3/4 unsur pembentuk bumi adalah oksigen dan silikon, sehingga memang 95% volume kerak bumi itu dari kelompok silikat gitu. Memang sehingga nanti kalau teman-teman impactnya apa gitu ya. Jadi impactnya ketika karena kerak bumi itu banyak sekali kandungan silikonnya atau Si-nya dan juga oksigen, makanya nanti kebanyakan rata-rata mineral-mineral yang nanti ditemukan itu mesti akan banyak mengandung entah Si entah O gitu. Biasanya yang mengandung Mg, K itu hanya sedikit sebarannya, tapi kalau yang mengandung ada unsur O, ada unsur Si-nya di dalam rumus kimianya, nah itu mesti hampir sebagian besar itu, hampir banyak mineral-mineral yang kompleks, senyawanya kompleks itu mesti akan memiliki kandungan ini. Dan ini memang ya di kerak bumi kondisinya seperti ini ya. Yang paling tertinggi adalah oksigen dengan 46,6%, di bawahnya ada silikon dengan persentase 27,7%, bawahnya ada aluminium, kemudian ada besi, kalsium dan seterusnya sampai magnesium, dan nanti tambahnya adalah mineral-mineral lain di luar ini yang mungkin dalam tanda kutip banyak sedikit persentasenya di atas di kerak bumi seperti itu. Nah, ini adalah mineral penyusun kerak bumi ya. Jadi kalau tadi berdasarkan dari kandungan ini tadi, mulai dari oksigen, silikon, aluminium dan sampai magnesium, nanti akan terbentuk beberapa mineral penyusun kerak bumi yang dia memang termasuk mineral-mineral primer atau mineral-mineral yang sangat besar atau persentase volumenya itu sangat tinggi di dalam kerak bumi. Yang paling tinggi itu adalah yang dinamakan sebagai plagioklas atau K-feldspar gitu dengan 58% dari volume. Kemudian yang kedua ada piroksin atau amfibol, nah 30%. Kemudian kuarsa 11%, mika atau klorid atau lempung 10%, karbonat 3%, olivin 3%, epidot, garnet, jelly 2%. Dan
Mineral-mineral ini adalah termasuk mineral primer gitu nggih. Dan semua ini bisa ditemukan di alam dan nanti semua itu terbentuk akibat dari proses vulkanik atau vulkanisme atau magmatisme seperti itu. Nah, makanya nanti kalau teman-teman menemukan komposisi batuan yang paling banyak di permukaan bumi itu adalah batuan beku. Tapi memang kalau yang sebarannya itu lokasi sebarannya melimpah itu batuan sedimen. Nanti kita akan bahas di batuan ya itu ya. Tetapi yang banyak porsinya kalau kita bandingkan jumlah keterdapatannya di permukaan bumi itu banyak batuan beku atau yang terbentuk oleh proses vulkanik. Kenapa ya? Karena memang mineral-mineralnya sumber utamanya itu dari magmatisme tadi, dari proses vulkanik tadi, sehingga menyebabkan ketika ada proses vulkanik menyebabkan terhamburlah berbagai macam mineral, terutama mineral primer, sehingga terbentuk yang namanya batuan-batuan beku. Nah, nanti mineral primer ini mungkin nanti bisa berinteraksi ketika di luar dengan mineral sekunder yang lain, sehingga nanti membentuk batuan sedimen, batuan metamorf dan seterusnya. Nah ini ya, jadi adalah komposisinya. Jadi kalau tadi saya sampaikan yang paling besar yang ada di dalam kerak bumi itu adalah komposisi mineral batuannya itu ada olivin, pyroxene, hornblende, mica, orthoklas, plagiaris, kuarsa. Ini menjadi mineral primer yang nanti pada akhirnya akan menyusun batuan beku. Sementara nanti mineral-mineral ini mungkin akan bisa berinteraksi dengan mineral yang letaknya memang di atas permukaan bumi atau mungkin di bagian atas kerak bumi. Nanti mungkin bisa terbentuk ada kalsit, ada dolomit, ada lempung dan seterusnya yang ini dinamakan sebagai mineral sekunder. Seperti itu. Sehingga memang nanti makanya kenapa kita perlu urutan belajarnya nanti dalam batuan itu juga urut dari batuan beku, sedimen dan metamorf, karena memang gampangnya batuan yang menjadi cikal bakal semua yang ada di atas permukaan bumi itu dari batuan beku. Dapat dikatakan seperti itu. Dari batuan beku mungkin nanti bisa berubah jadi sedimen atau metamorf juga bisa. Dari sedimen nanti berubah jadi metamorf. Jadi sedimen bisa kembali ke beku. Tapi semua rata-rata dari beku karena yang memulai adalah aktivitas magmatisme atau vulkanisme dan seterusnya. Nah ini contohnya beberapa mineral yang teman-teman bisa temukan. Ini ada contoh dari batu granit. Batu granit itu ada asal prosesnya dari vulkanisme, yaitu dari batuan yang dia akibat adanya material yang dimutahkan ketika erupsi, dia menjadi membeku dengan sangat cepat, maka terbentuklah granit. Contohnya ada mineral quartz yang berwarna putih bening seperti ini. Kemudian ada hornblende yang berwarna hitam, kehitaman atau gelap. Kemudian ada potasium feldspar yang berwarna orange. Ini adalah potasium feldspar. Karena kenapa berwarna orange? Karena dia memiliki kandungan potasium. Potasium itu Na gitu ya. Dan kemudian yang terakhir ada plagioklas yang berwarna gelap tapi agak terang gitu. Jadi warnanya abu-abu gitu ya, tapi agak terang. Namanya adalah plagioklas. Plagioklas itu adalah gabungan dari beberapa mineral lempung gitu. Ini contoh batuan granit. Ini adalah semua mineral primer gitu ya. Ini kalau contoh yang lebih zoom lagi, mungkin yang feldspar ini adalah yang berwarna orange, hornblende itu yang berwarna hitam, quartz itu yang berwarna putih bening seperti itu. Nah, itu dari kandungan mineral. Dan nanti ketika mineral ini sangat penting terutama dalam klasifikasi batuan ya. Nanti karena kita ingin mengidentifikasi batuan, kita harus lihat dulu komposisi mineral yang ada di batuan itu. Kalau dia dominan atau hampir sebagian besar tersusun dari mineral primer, berarti dia mesti masuk kategori batuan beku. Tapi kalau di dalam batuan itu ada mineral sekunder yang lebih dominan, mesti nanti mungkin bisa jadi batuan sedimen atau metamorf, tergantung dilihat dari sifat-sifatnya, dilihat dari proses terbentuknya dan seterusnya, nanti bisa dibedakan. Nah, terus kita lanjut yang terakhir. Jadi setelah teman-teman mungkin tahu terkait dengan terkait dengan sumber dan seterusnya. Sebenarnya apa sih fungsi kegunaan mineral? Sebenarnya kegunaan mineral ini sangat banyak sekali, tapi mungkin kadang-kadang kita abai gitu ya. Pertama, beberapa mineral itu bisa menjadi mineral permata atau untuk perhiasan. Contohnya ini saya contohkan di samping kanan ini. Ada berupa mineral kuarsa, ada mineral jasper, ada
lapis lazuli, ada pirit, ruby, rose, dan seterusnya. Ini adalah merupakan contoh-contoh mineral yang dia bisa digunakan untuk permata atau perhiasan. Kenapa? Karena dia mungkin memiliki warna yang unik khas atau warna yang lebih mengkilap atau mungkin kadar nganunya lebih ketika digunakan oleh orang atau manusia mungkin dia terlihat lebih mentereng dan seterusnya, itu dia bisa menjadi mineral permata atau perhiasan. Kemudian bisa untuk penggosok, maksudnya penggosok itu apa? Jadi mungkin kalau kita ingin membuat marmer gitu ya kerajinan dari marmer, kita butuh menghaluskan marmernya. Untuk menghaluskan marmer berarti kita butuh mineral yang mungkin dia lebih keras dibandingkan marmer, sehingga bisa digunakan untuk menggosok. Untuk campuran dalam industri jelas, jadi untuk membuat semen, kapur, dan seterusnya kita butuh campuran-campuran mineral. Untuk membuat semen kita butuh campuran mineral karbonat seperti itu. Untuk pupuk jelas, karena pupuk ada yang butuh NPK, natrium, fosfor, dan juga kalium, itu butuh campuran-campuran dari mineral. Untuk zat warna, industri kimia, dan seterusnya. Jadi memang sebenarnya itu mineral itu memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, mulai dari yang mungkin sifatnya hanya memiliki nilai ekonomis rendah sampai yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang mungkin hanya sebagai bahan campuran sampai kepada bahan jadi yang mungkin kita bisa langsung gunakan, kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang ya sebenarnya kita belajar mineral ini menjadi hal yang sangat penting karena hampir semua mineral itu kita gunakan, cuman kita terkadang tidak sadar saja bahwa kita menggunakan mineral-mineral itu untuk bahan campuran ataupun yang kita pakai sendiri seperti itu. Ya teman-teman, mungkin itu sekedar untuk pertama terkait dengan menambah wawasan dulu terkait dengan mineral, mulai dari proses pembentukannya sampai kepada kegunaan ya. Dan nanti insya Allah di minggu depan di pertemuan ke-6 kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan klasifikasi mineral. Karena nanti ketika kita bicara mineral itu mesti jenisnya akan banyak sekali. Batuan dan mineral jenisnya banyak mineral, dan nanti ketika apakah semua perlu dihafalkan, tidak, nanti akan ada klasifikasinya, jadi ada pembagiannya, ini masuk golongan apa atau golongan apa atau golongan apa atau, sehingga nanti akan lebih memudahkan ketika kita mengidentifikasi dari mineral itu sendiri. Oke, mungkin teman-teman itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu kelima ini. Semoga bisa menambah khasanah wawasan teman-teman, terutama terkait dengan mineral. Nanti bisa menjadi sarana untuk teman-teman menambah wawasan dan juga belajar lebih jauh agar lebih tertarik dengan mineralogi dan petrografi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.